Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Malia Putri. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi data mining menggunakan aplikasi Orange. Sebelum kita masuk ke aplikasi Orange, sini saya akan mendownload atau mencari data terlebih dahulu di situs Kaggle, di web Kaggle. Nah, setelah kita masuk ke Kaggle, di sini kita langsung saja ke dataset. Lalu kita ke pencarian. Lalu di sini kita cari penyakit. Sesuaikan saja apa yang kalian inginkan. Di sini saya akan menggunakan dataset predik terkena penyakit paru-paru. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita download. Setelah itu kita buka aplikasi Orange, klik New. Setelah itu kita tarik file, kita klik 2 kali. Sini kita akan menggunakan data yang sudah kita cari tadi di Kaggle. Sini kita masukkan. Lalu di sini ada 30.000 instance, yang dimana data ini memiliki 30.000 baris atau raw data. Kemudian sini kita harus menargetkan terlebih dahulu. Sini saya menargetkan rumah tangga. Lalu setelah itu klik apply, cancel. Setelah itu kita tambahkan data table. Kita klik 2 kali. Di sini ada keterangan yaitu 30.000 instance missing data, yang dimana data ini tidak ada yang kurang atau tidak ada yang hilang. Di sini kita bisa cek ke bawah. Ini ada 30.000 data sesuai dengan info yang ada. Lalu di sini ada rumah tangga. Mengapa rumah tangga ada di paling pertama? Itu karena ini sebagai target, yang dimana target itu pasti ada di depan ya untuk di data table. Setelah itu kita tambahkan select column, yang dimana ada data yang tidak digunakan, kita akan taruh sini. Lalu untuk target kita taruh ke bawah. Sini jika kalian ingin memindahkan data yang tidak digunakan, kalian bisa pindahkan langsung ke kiri. Lalu untuk target kita langsung ke bawahkan. Setelah itu kita close, dan kita akan menambahkan test and score. Nah, kita bisa lihat ya, di test and score ini belum ada isinya karena kita belum memilih nih model apa atau algoritma apa yang akan kita gunakan. Di sini kita pause saja. Di sini saya akan menggunakan 2 algoritma ya, yaitu naive Bayes dan juga KNN. Kita naive Bayes akan taruh di atas, lalu KNN kita taruh di bawah. Setelah itu kita akan menghubungkan select column ke naive Bayes dan select column ke KNN. Begitu juga sebaliknya, yaitu test and score kita hubungkan ke naive Bayes, lalu test and score kita hubungkan juga ke KNN. Tunggu sebentar. Setelah itu jika kita ingin melihat data secara jelas, kita tambahkan saja atau hubungkan ke conversion matrix. Nah, di conversion matrix ini ada naive Bayes dan juga KNN. Di sini ya, dimana naive Bayes dimana prediktif tua ini yaitu 33.335, lalu prediktif muda ada
26.665. Lalu di sini 22.355 termasuk ke true positif. Lalu di sini 24.925 termasuk ke true negatif, dan untuk 8.410 itu masuk ke false positif, dan 4.310 masuk ke false negatif. Untuk KNN di sini ada prediktif tua yaitu 29.235, dan prediktif muda yaitu 30.765, dan untuk aktual muda yaitu 30.765, dan aktual tua yaitu 29.235. Nah, untuk 30.765 ini termasuk ke true positif, dan 29.235 itu masuk ke true negatif, dan untuk kosong ini false positif, dan untuk yang ini false negatif. Setelah itu kita akan menambahkan prediksi. Lalu kita sambungkan prediksi ini ke naive Bayes dan juga ke KNN. Setelah itu kita cek ya. Nah, di prediksi ini ada dua model, yang dimana model tersebut ada naive Bayes dan juga KNN. Dan di sini terlihat jelas ya bahwa dua model ini memiliki di sini kita bisa lihat ya untuk metode KNN ini sama semua. Untuk dua metode ini ada yang berbeda ya dengan target, yang dimana untuk dua model ini ada yang berbeda dengan target, yang dimana model atau algoritma dari naive Bayes ini tua sedangkan target ini muda, tetapi untuk keerorannya mereka mencapai 0,570, yang berarti kemungkinan dia masih standar, kecuali jika errornya sudah mencapai 1, maka error tersebut termasuk tinggi. Untuk KNN, dan untuk KNN ini dia sama ya dengan target, jadi aman karena errornya itu kosong. Lalu di sini kita bisa lihat ya secara akurasi, yaitu ada dua model dimana naive Bayes dan KNN, dan KNN ini lebih besar dibandingkan naive Bayes. Nah, pada prediksi ini jika nilainya paling gede maka model tersebutlah yang tidak layak untuk digunakan. Jadi di sini yang layak digunakan adalah naive Bayes karena dia standar dengan rata-rata dibanding dengan KNN yang jauh lebih tinggi. Setelah itu kita cancel. Lalu kita ke box plot. Di sini bisa kita lihat ya, yang tidak bekerja itu didominasikan atau lebih banyak itu dari kalangan tua, yang mencapai 67,88% dari 100%. Kemungkinan karena banyaknya dari mereka yang sudah pensiun, sedangkan yang untuk bekerja itu didominasikan oleh kalangan muda, dimana mencapai 51,54% dari 100%. Ini kalau biasanya anak muda itu banyak yang bekerja karena mereka masih sehat, masih bugar gitu, masih kayak mau ngejar gaya atau lainnya, maka dia didominasikan menjadi yang paling terbanyak ya dalam bekerja. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Syakila. Di sini saya akan mempraktikkan tentang prediksi, di mana kita akan menggunakan dua tipe dataset, yaitu supervised learning, di mana kita punya dataset yang ada targetnya sebagai data training kita, dan kita akan menggunakan data unsupervised learning, yaitu data yang tidak memerlukan target. Sehingga nanti di pemodelan yang sudah kita buat akan memprediksi hasil dari data tes yang kita punya. Oke, lanjut aja. Di sini saya akan membuka file dengan mengklik file. Lalu kita bisa ganti nama filenya dengan data training. Selanjutnya kita cari datanya. Kita buka namanya data training. Lalu kita jadikan Guardian sebagai target dan klik apply. Untuk melihat datanya, kita butuh yang namanya data table. Di data table kita bisa melihat info-info dari data yang kita punya, apakah data kita memiliki missing values atau tidak, dan kita dapat mengetahui baris dari data kita. Kita perhatikan di infonya kita memiliki 649 baris no missing data, 33 features. Lalu target with 3 values. Kita cek dulu. Karena Guardian sebagai target, dia berada di posisi kiri dan warnanya abu-abu. Karena data kita sudah oke, kita langsung aja sambung ke algoritma tree. Nah, di tree kita ada namanya feature tree viewer. Di tree viewer kita bisa lihat pemodelan dari data kita yang hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memprediksi. Kita dapat menyambungkan algoritma tree kita dengan prediction. Di sini kita masih kosong, data kita tidak terbaca oleh sistem. Kita harus menyambungkan data training kita ke prediction agar data kita tuh dapat terbaca dan terhitung. Dan ini adalah hasil dari prediksinya. Sebesar 98%. Terus juga kita bisa sambungkan ke test and score. Saya rapikan dulu. Di sini masih sama seperti tree tadi, kita masih kosong, jadi kita harus menyambungkan ke data training, kita sambungkan ke test and score. Lagi loading. Di test and score kita bisa lihat akurasinya. Menurut test and score sekitar 47%. Dan saya akan membandingkan dua algoritma. Di sini saya menggunakan algoritma naive Bayes. Lalu kita sambungkan algoritma naive Bayes ke prediksi dan ke test and score.
Di sini akan terlihat antara tree dan naive Bayes secara klasifikasi bisa berbeda. Tree lebih tinggi daripada naive Bayes. Sedangkan menurut tes N-score, kita bisa lihat naive Bayes lebih tinggi daripada tree. Kalau diprediksi tadi, tree lebih tinggi daripada naive Bayes. Sedangkan menurut tes N-score, naive Bayes lebih tinggi dari tree. Selanjutnya, kita akan menggunakan data testing. Di sini kita bekerja menggunakan data unsupervised learning. Berarti kita tidak memiliki target. Kita ganti dulu target di Gordiannya menjadi feature, karena data kita sifatnya unsupervised learning. Kita apply, lalu kita sambungkan ke prediction. Sebelum melihat datanya, kita lihat di data table dulu. Seperti ini, berbeda dengan data training kita. Lalu kita sambungkan ke prediction. Di sini kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh tree dan apa yang dikatakan oleh naive Bayes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Meza Putri dari kelas R4C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan aplikasi Oren dengan teknik clustering. Di sini saya memilih topik tentang pendidikan, yang dimana saya mencari dataset dari sumber terbuka yaitu Kaggle. Pertama, kita bisa buka sumber terbukanya yaitu Kaggle di Chrome. Lalu kita cari topik, karena saya memilih topik pendidikan, maka kita ketik. Lalu kita cari di bagian dataset. Saya memilih dataset yang ini. Lalu kita download. Sini berbentuk Excel. Setelah kita download datasetnya, kita bisa membuka aplikasi Orange. Pertama-tama, kita bisa membuka operator file terlebih dahulu. Operator file di sini berfungsi untuk mengupload data yang akan di clustering di dalam sini. Kita masukkan data yang akan di clustering. Kita klik 2 kali, kita dapat memasukkan data yang sudah kita download tadi dan yang sudah kita ekstrak. Lalu di sini bisa terdapat beberapa fitur atau atribut yang ada pada tabel atau pada data. Di sini tercatat ada 30 instance atau 39 baris dan ada 14 fitur. Namun di sini terdeteksi adanya 7,1% missing value atau data yang hilang atau data yang tidak terbaca. Lalu di sini data targetnya tidak ada, dan di sini ada satu meta atribut. Meta atribut ini nantinya akan kita rubah menjadi feature, karena meta ini nantinya ketika proses clustering menggunakan algoritma K-means itu nanti tidak terbaca sebagai atribut karena ini meta atribut. Nah, di sini kan ada baris 1 sampai baris 14 tipenya. Dan tipenya itu numerik dan role-nya itu feature. Sedangkan yang baris ke-15 ini tipenya teks dan role-nya itu meta. Nah, ini yang akan kita rubah. Caranya dengan mengklik pada bagian ini, kita ubah menjadi kategorikal, dan pada bagian role kita rubah dari meta menjadi feature. Lalu kita klik bagian play. Lalu kita close.
Selanjutnya kita akan memasukkan data table untuk melihat isi data dari file yang sudah kita upload dengan cara tarik garis, lalu kita pilih data table, lalu kita klik. Maka di sini akan muncul tabel data yang tadi sudah kita gunakan di operator file. Di sini bisa kita lihat terdapat 15 kolom, 15 kolom. Terdapat kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga, dan seterusnya. Namun bisa kita lihat di sini terdapat kolom feature 1 yang tidak memiliki data atau datanya tuh kosong, tanda tanya seperti ini. Hal ini yang menyebabkan adanya presentasi missing data di info tersebut. Untuk menghilangkan misi data tersebut, nantinya kita akan menghapus kolom kosong tersebut pada step selanjutnya. Nah, di step selanjutnya ini kita akan melakukan pre-processing dengan cara tarik garis dari file. Nah, pre-processing ini adalah proses menormalisasikan data-data yang ada di data table. Kita perlu melakukan pre-processing supaya datanya sama atau sejenis. Nah, di operator reprocess ini kita akan melakukan normalisasi fitur dengan menggunakan menu normalize fitur. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Kita bisa pilih yang normalize to interval 0,1 yang fungsinya itu untuk mengubah semua nilai yang ada. Kemudian untuk memperbaiki data yang hilang, kita dapat mengklik remove sparse feature dan memilih missing value. Ini berfungsi untuk menghilangkan feature yang tadi tidak terbaca. Lalu kalau sudah, bisa kita close. Karena sudah terhubung dengan operator reprocess, maka otomatis data ini akan ternormalisasi. Nah, untuk melihat data yang tadi sudah ternormalisasi, kita dapat menambahkan lagi tabel data di sini. Kita tarik lagi garisnya. Tapi kita ganti dulu namanya menjadi data ternormalisasi. Lalu kita buka. Nah, otomatis data presentasi yang tadi sudah ternormalisasi sama dan identik semua datanya. Dan di sini bisa kita lihat sudah tidak ada lagi data yang hilang atau tidak terbaca. Setelah data berhasil dinormalisasikan, maka kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap algoritma atau clustering dengan algoritma K-means. Caranya kita tarik lagi garis dari reprocess. Setelah itu kita cari K-means. Lalu kita pilih klik 2 kali. Nah, di algoritma K-means ini kita bisa menentukan berapa jumlah cluster yang akan diklusterin atau berapa jumlah cluster yang dibutuhkan. Untuk fixed di sini artinya kita bisa menentukan jumlah cluster yang akan digunakan atau kita buat nantinya. Kita dapat memilih fixed dengan nilai 3 karena kita mau membuat clustering rendah, sedang, dan tinggi. Dan untuk from, aplikasi Orange ini akan memberikan clustering yang paling optimal, misal antara 2-3, yang nantinya Orange akan menampilkan nilai siluet yang optimal. Selanjutnya untuk melihat analisis dari data K-means, kita bisa tarik garis lagi, lalu kita cari box plot. Box plot ini berfungsi untuk menganalisis data.
untuk mendeteksi nilai minimal, nilai tengah, dan nilai maksimal. Misalnya di sini kita mau melihat nilai siswa. Di sini nilai minimalnya adalah 0,028, nilai tengahnya adalah 0,065, dan nilai maksimalnya adalah 0,15. Nah, setelah itu kita tarik garis lagi untuk melihat data K-means dengan menggunakan scatter plot. Sebentar ya, saya rapin. Scatter plot ini berfungsi untuk menampilkan visualisasi hasil clustering yang sudah dilakukan oleh model atau algoritma K-means. Di sini kita bisa melakukan pengaturan terhadap axis Y. Di sini kita dapat memilih cluster dan axis Y. Di sini kita dapat memilih provinsi dan color dan shape kita pilih cluster, size-nya same size dan labelnya cluster. Di sini kita dapat melihat visualisasi beberapa data provinsi di cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Di sini terdapat simbol size. Ini berfungsi untuk mengatur ukuran pada simbol cluster. Dan ada opacity untuk mempertajam warna. Dan ada jittering untuk memberikan space antar cluster. Seperti ini. Lalu kalau sudah kita close. Kemudian setelah kita melihat data dengan menggunakan scatter plot, kita tarik garis lagi di sini untuk melihat hasil K-means menggunakan data table. Namun di sini kita rename terlebih dahulu namanya menjadi data hasil clustering. Lalu kita klik 2 kali. Di sini kita dapat melihat tampilan dari hasil data clustering dan siluet, di mana C1 di sini merupakan clustering dengan total rasio tertinggi, lalu C2 merupakan clustering untuk rasio sedang atau menengah, dan untuk cluster ketiga ini adalah data yang paling rendah rasionya. Jadi inilah hasil clustering dari data kelayakan pendidikan di Indonesia. Nah, tabel dari hasil clustering ini bisa kita simpan di file dengan cara menambahkan operator save data, lalu kita hubungkan ke tabel clustering. Kesimpulan dari analisis ini adalah analisis ini memberikan gambaran yang kuantitatif tentang seberapa baik data dikelompokkan. Semakin tinggi rata-rata siluet seperti di cluster 1, maka semakin baik kualitasnya. Jadi seperti inilah clustering data dengan menggunakan algoritma K-means. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.